Bayangkan 3 jet tempur berbeda, Rafale Prancis, J-10 Tiongkok dan Su-35 Rusia, terbang di langit Indonesia. Masing-masing membawa sejarah, teknologi dan filosofi militer yang berbeda, namun kini mereka hadir bersama di satu ruang udara yang sama. Mereka bukan sekadar simbol kekuatan, tapi juga pertaruhan besar bagi kedaulatan bangsa. Setiap pesawat adalah representasi dari kepentingan negara asalnya, dan kehadiran mereka di Indonesia menandai babak baru dalam strategi pertahanan nasional. Di balik kemegahan itu, tersembunyi risiko akuisisi dari 3 negara berbeda, berarti membawa agenda, teknologi, dan potensi ancaman masing-masing. Setiap negara pemasok punya kepentingan tersendiri, dan teknologi yang mereka tawarkan tidak selalu sepenuhnya transparan. Apakah sistem elektronik mereka bisa saling terhubung tanpa celah keamanan? Bisakah kita pastikan tak ada pintu belakang digital yang mengancam armada kita? Integrasi sistem dari 3 negara berbeda bukan hal mudah. Ada tantangan besar dalam menyatukan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda standar. Ini bukan sekadar spekulasi. Ini kekhawatiran nyata yang harus dijawab sebelum melangkah lebih jauh. Ancaman siber, sabotas teknologi, hingga potensi kebocoran data menjadi momok yang tak bisa diabaikan. Diversifikasi alutsista, solusi cerdas atau jebakan baru. Ketergantungan pada 3 pemasok berarti 3 potensi tekanan politik. Setiap keputusan pembelian bisa memicu reaksi diplomatik, bahkan memengaruhi hubungan luar negeri Indonesia. Prancis, Tiongkok, dan Rusia punya kepentingan sendiri, dan tak ragu menggunakan pengaruh mereka. Setiap negara bisa saja menekan Indonesia dengan berbagai cara, mulai dari embargo suku cadang hingga tekanan politik di forum internasional. Indonesia bisa saja terjebak di tengah persaingan global, dengan langitnya sendiri sebagai arena pertarungan. Pilihan ini adalah pertaruhan besar. Apakah kita siap menghadapi konsekuensinya? Dassault Rafale, permata teknologi Eropa, adalah jet tempur multiperan dengan kemampuan omni-role. Ia bisa beralih dari misi udara ke serangan darat dan pengintaian dalam satu penerbangan. Sistem avionik canggih, radar ESA dan FSO memberinya keunggulan situasional. Persenjataan lengkap, rudal Meteor, Scalp, dan sistem perlindungan Spectra. Namun, kecanggihan ini datang dengan harga mahal, biaya operasional tinggi dan ketergantungan pada Prancis. Jika hubungan memburuk, pasokan suku cadang bisa terhenti, membuat Rafale tak lebih dari pajangan mahal. Ketergantungan pada satu negara bisa menjadi kelemahan strategis yang nyata. Chengdu J-10, Vigorous Dragon, adalah simbol kemajuan militer Tiongkok. Desain Canar Delta membuatnya lincah dalam dogfight, didukung avionik modern dan radar ESA buatan sendiri. Rudal PL-10 dan PL-19 memberinya daya gempur jarak jauh, bebas dari ketergantungan asing. Namun, risiko spionase dan sabotase digital sangat nyata. Pintu belakang perangkat lunak bisa dimanfaatkan Beijing. Dalam konflik, Tiongkok bisa saja mengakses data atau melumpuhkan sistem pesawat. Membeli J-10 berarti menaruh kepercayaan besar pada niat baik Tiongkok. Sukhoi Su-35, puncak jet tempur Rusia, dikenal super manuver dan bertenaga besar. Mesin thrust vectoring memungkinkannya melakukan manuver ekstrem, jadi raja dogfight. Jangkauan jauh, muatan senjata besar, dan radar Irbis-I menjadikannya pemburu udara mematikan. Namun, pembelian Su-35 membawa risiko sanksi dari Amerika Serikat lewat KATSA. Ketergantungan pada teknologi Rusia juga berarti pasokan suku cadang bisa terhenti sewaktu-waktu. Sistem avionik dan perangkat lunaknya sering dianggap kurang ramah pengguna. Dalam situasi politik global yang berubah, armada Su-35 bisa saja terhenti di darat. Risiko geopolitik dan logistik tak bisa diabaikan. Jet tempur modern adalah sistem kompleks, penuh perangkat lunak, dan celah keamanan. Ancaman utama spionase digital.
Negara produsen bisa menanam backdoor memantau setiap gerak armada kita. Dalam konflik, sabotas digital bisa melumpuhkan radar, navigasi, bahkan sistem senjata. Armada canggih bisa jadi tak berdaya hanya dengan satu perintah rahasia. Ancaman lain suku cadang palsu. Ketergantungan pada pasokan luar negeri membuka celah masuknya komponen berkualitas rendah. Satu baut atau chip palsu bisa sebabkan kecelakaan fatal. Mengelola logistik dari 3 negara memperbesar risiko ini. Sistem pertahanan bisa berubah jadi liabilitas mematikan. 3 jet tempur dari 3 negara berarti mimpi buruk logistik di setiap pangkalan TNI AU. Setiap pesawat butuh peralatan, suku cadang dan teknisi khusus. Semua tak bisa dipertukarkan. Interoperabilitas jadi masalah besar. Sistem komunikasi, radar dan persenjataan tak kompatibel. Pilot mungkin harus kembali ke komunikasi suara yang mudah disadap, menghilangkan keunggulan jet modern. Radar dan senjata bisa saling mengganggu, membuat operasi gabungan tidak efektif. Anggaran pertahanan harus dibagi 3, biaya pelatihan dan logistik membengkak. Efisiensi menurun, teknisi tak bisa saling membantu. Kebijakan ini berisiko tinggi, mahal, dan tidak efisien. Membeli jet tempur dari Prancis, Tiongkok dan Rusia menempatkan Indonesia di tengah pusaran persaingan global yang semakin memanas. Keputusan ini bukan sekadar soal teknologi atau harga, tapi juga membawa konsekuensi geopolitik yang sangat besar. Indonesia kini harus berhati-hati dalam setiap langkah, karena setiap pilihan bisa memicu reaksi dari kekuatan besar dunia. Amerika Serikat misalnya, memiliki kebijakan tegas terhadap negara yang membeli alutsista dari Rusia. Sanksi bisa dijatuhkan kapan saja, terutama jika Indonesia dianggap terlalu dekat dengan Moskow. Tekanan ini bisa datang dalam bentuk ekonomi, politik, atau bahkan militer. Sanksi tersebut bisa berupa pembatasan akses ke sistem keuangan internasional, embargo perdagangan, atau tekanan diplomatik yang membuat posisi Indonesia semakin sulit. Hubungan dagang dan investasi pun bisa terganggu, menambah beban bagi pemerintah. Di sisi lain, ketergantungan pada Tiongkok juga menyimpan risiko besar. Jika terjadi krisis di Laut Natuna atau konflik regional, Tiongkok bisa saja menahan pasokan suku cadang penting, membuat armada Indonesia lumpuh di saat genting. Setiap negara produsen jet tempur pasti ingin memperbesar pengaruhnya di Indonesia, baik melalui kerjasama militer, pelatihan, maupun transfer teknologi. Persaingan ini membuat Indonesia harus pandai menjaga keseimbangan, agar tidak terjebak dalam permainan mereka. Alih-alih mendapatkan fleksibilitas, Indonesia justru berisiko kehilangan otonomi dalam menentukan kebijakan luar negeri. Tekanan dari luar bisa membatasi ruang gerak pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. Kita seolah-olah harus menyeimbangkan 3 raksasa dunia, di mana setiap langkah yang diambil bisa menyinggung atau memicu reaksi keras dari salah satu pihak. Situasi ini menuntut diplomasi yang sangat hati-hati dan strategi yang matang. Jika tidak waspada, Indonesia bisa berubah menjadi arena pertarungan kepentingan negara-negara besar, bukan sebagai pemain independen yang menentukan nasibnya sendiri di panggung dunia. Jalan keluar strategis untuk menghadapi tantangan global adalah membangun kemandirian industri pertahanan nasional. Dengan mengembangkan kemampuan dari dalam negeri, kita tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga membuka peluang besar bagi kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa. Program KF21 Boramae bersama Korea Selatan menjadi langkah awal yang sangat penting. Melalui transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penciptaan ekosistem industri pertahanan yang berkelanjutan. Kolaborasi ini mempercepat proses belajar dan memperluas wawasan para insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia kini mampu merancang, mengintegrasi, dan menguji sistem tempur canggih. Mereka terlibat langsung dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari desain digital hingga pengujian di lapangan, sehingga keahlian dan pengalaman mereka terus berkembang. Kehadiran jet tempur lokal membebaskan kita dari ancaman embargo, sanksi internasional, dan risiko spionase.
Dengan produksi sendiri, Indonesia dapat menentukan nasib pertahanannya tanpa tekanan dari pihak luar. Pengembangan drone elang hitam juga memperkuat kemampuan pengawasan dan serangan dengan biaya yang jauh lebih efisien. Teknologi drone membuka peluang baru untuk operasi militer modern dan pengamanan wilayah perbatasan. Kemandirian industri pertahanan membutuhkan komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang konsisten, dan kesabaran dalam membangun fondasi. Namun, hasil akhirnya adalah kedaulatan sejati yang tidak ternilai harganya bagi bangsa. Setiap investasi di industri pertahanan adalah investasi untuk masa depan bangsa. Ini adalah warisan bagi generasi berikutnya, yang akan menikmati manfaat dari teknologi dan kemandirian yang kita bangun hari ini. Lebih baik membangun kemampuan sendiri, meski penuh tantangan, daripada terus bergantung pada produk asing yang penuh risiko dan ketidakpastian. Inilah jalan menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Indonesia kini di persimpangan kekuatan instan lewat pembelian jet asing, atau kemandirian lewat pembangunan industri sendiri. Jalan pintas penuh risiko, spionase, sabotas, logistik rumit dan tekanan geopolitik. Jalan kemandirian memang lebih panjang dan menantang, tapi membawa kita pada kedaulatan sejati. Pilihan ini soal visi bangsa konsumen abadi atau produsen berdaulat. Sejarah membuktikan, ketergantungan adalah kelemahan. Hanya kekuatan yang dibangun sendiri yang benar-benar bisa diandalkan. Apakah kita siap membayar harga kemandirian, atau terus jadi pion dalam permainan global? Pilihan ada di tangan kita.